adalah huwa tamanna zawala ni'mati an sahibiha. Yang dinamakan hasud adalah menginginkan nikmat orang lain hilang. Jadi kok sampean ada orang-orang ngopi enak ketawa kekatawi rokokan, kok sampean tahu orang kok tiap hari ngopi. Nah itu sampean sudah masuk wilayah hasud. Hati-hati, bahaya, ini penyakit hati yang paling bahaya. Maka hasud dibagi jadi 4. Ini sampean biar tahu nanti kalau ada lintasan di hati ini yang menginginkan nikmat itu hilang, itu sudah berarti Anda sudah menjadi hasud. Yang pertama adalah menginginkan nikmat orang lain hilang lewat perkataan dan perbuatan. Contoh, seumpama tetangga sampean bangun rumah, terus sampean memprovokasi orang, itu yang dibangun rumah itu hasil korupsi. Lewat ngomong juga lewat perbuatan, memprovokasi orang. Udah itu nggak jelas nih, macam-macam. Bukan hanya ngomong, tapi melakukan gerakan. Sampai keliling ke satu-satu rumah. Mulai besok jangan deket-deket sama Pak RT, rumahnya itu wah macam-macam. Nah ini hasud yang pertama. Ya, ini hasud yang pertama. Dia menginginkan nikmat Pak RT itu hilang lewat perkataan dan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, hasud adalah menginginkan nikmat orang lain hilang hanya di dalam hati dan pikiran. Di dalam hati dan pikiran. Jadi nggak ngomong, juga nggak melakukan apa-apa, tapi di hatinya bangun terus, perasaan bangun tidur lagi, bangun kok rumahnya bagus, jangan-jangan punya tuyul. Nah, itu berarti ini hasud yang kedua. Dia nggak pernah ngomong sama orang, nggak pernah ngomong Pak RT itu nggak pernah, juga nggak pernah melakukan gerakan apa-apa, nggak pernah demo, nggak, tapi hanya di hatinya dan pikirannya. Jadi pikirannya ini ngelantur kemana-mana. Perasaan kalau pagi nggak pernah kerja, kalau ini nggak, macam-macam. Nah ini hasud yang kedua. Ini rata-rata kita punya. Rata-rata kita punya. Walau sekilas. Contoh nih. Bang Cek naik motor. Lampu merah berhenti. Terus mobil sebelahnya berhenti. Nah, dibuka kacanya, ternyata wajahnya sudah jelek, keriting, macam-macam. Di perasaan budget, kalau gagah pasti gagah saya, tapi saya kok naik motor. Ini hasud, maksudnya hasud yang kedua. Paham ya? Maksudnya antara mobil dan yang nyetir nggak pantas, nggak matching, maksud paham ya maksud saya? Jadi mobilnya Ferrari, tapi yang ngendali ya nggak matching, pokoknya gitu bang. Nah pas kebetulan Bang Cek berhenti sama-sama di lampu merah, ke kanan, waduh mobilnya Ferrari, tapi yang nyetir nggak pantas sama sekali megang Ferrari. Maksudnya paham ya, maksud saya paham ya? Nah, ini berarti sampean sudah masuk hasud yang kedua, hanya di hati dan pikir. Terus pikiran sampean ngelantur, nggak jelas orang, masa orang begini dapat Ferrari dari mana, itu ngelantur pikirannya sampai kemana-mana. Hatinya juga macam-macam. Ya hatinya tadi itu antara mobil dan wajah tidak matching. Nah, maka penting apa yang sampean naiki dan wajah itu matching, itu penting. Karena kalau tidak itu membikin orang lain jadi fitnah. Loh iya, kalau tidak percaya nih, praktek besok Pak RT naik Ferrari. Nanti lah ngomong, masa Pak RT naik Ferrari? Pasti begitu.
maka penting. Maka kata guru saya begini, wajib hukumnya orang punya uang orang yang mampu beli mobil kok tidak mau beli mobil, itu dosa. Serius. Orang dia, karena apa? Dia kalau naik mobil itu rawan dosanya itu lebih sedikit dibanding enggak. Contoh, Pak RT sudah mampu beli mobil, tapi dia masih naik angkot. Di dalam angkot itu, wah, semacam-macam. Pasti banyak kasutnya atau suudonnya. Sebelahan dengan orang yang nggak mandi, ngomong mas di hati, wow, satu. Lu ya ini, ya. Terus sebelahan sama yang pakai segini, nggak dilirik. Nah, itu. Nah, itu contoh yang kedua. Banyak, maka sampean kalau mampu beli mobil. Kalau mampu loh ya, kalau mampu. Karena akan mengeliminir dosa-dosa yang model kayak gitu. Loh iya, sampean diangkut itu macet, sudah gini, ngepul di pertigaan, sudah penuh, tinggal satu orang, nggak jalan-jalan. Kamu gerundel apa enggak? Loh iya, jujur saja. Ini sudah penuh nih, tinggal satu jok yang belum itu nggak jalan-jalan, maju mundur lagi, maju lagi. Sekarang pertanyaan, bikin sakit hati apa enggak? Itu mengganggu hati kita apa enggak? Mengganggu. Iya apa enggak? Ya, maka kalau sampean mampu beli motor, beli mobil. Kok nggak mampu ya beli motor? Nah itu menurut. Maka apa yang sampean naiki, contoh lah Pak RT naik Harley Davidson, oh pasti Bang Jack protes nomor 1. Oh ya sudah pasti, sudah. Loh kalau gagal kata saya, Gus, saya badannya ini gondrong, kan lebih pantas Pak. Loh iya, loh kan logikanya kan begitu ya Bang Jack ya, logikanya begitu. Maka kita ini juga harus bisa menyesuaikan pakaian. Kanjeng Nabi itu kalau pakaian ketemu orang yang paling top, raja-raja, itu dilihat pakaiannya pantas, enggak jelek, enggak apa enggak. Tapi ketika kumpul orang-orang enggak jelas, bedui, itu ya pakaiannya pantas, enggak kelihatan paling top. Paham ya maksud saya? Itu Kanjeng Nabi. Nah kalau kita itu enggak, teman-teman kita umumnya pakai ini, kita pakai ini sendiri. Jangan suka menonjolkan begitu. Maka antara apa yang kita naiki dengan wajah harus matching. Jangan ada paksakan. Nah gitu. Ini intermezzo. Tapi memang benar gitu loh. Memang faktanya memang begitu. Faktanya banyak. Contoh beginilah contoh. Ada laki-laki wajahnya ya biasa-biasa aja, oke? Terus di sebelahnya wanita cantik, itu pasti pikiran dan hati kita kemana-mana Pak itu Pak. Iya apa enggak? Jujur saja. Nah ini masuknya hasud yang kedua. Wah, tidak ada omongan, tidak ada pergerakan, tapi hanya di hati dan pikiran. Ini yang hasud yang kedua. Nah, yang ketiga, maksud saya begini, nanti ketika sampean menjalani kehidupan ini tahu, oh iya, sampean terlintas, oh berarti saya kata Gus Wahid masuk yang kedua. Solusinya apa? Oh saya masuk yang pertama, solusinya apa? Itu diselesaikan satu persatu. Maka sampean sakit kepala yang minum Bodrek, Paramek, sakit perut yang minum Proma. Nah kita itu enggak, sakit kepala ya Proma, ya Bodrek, ya macam-macam. Ya gimana? Contoh ini yang kedua. Yang ketiga, al-hasud tamanna zawala ni'mati an sahibiya, menginginkan nikmat orang lain hilang dengan tujuan dia yang mendapatkannya. Dia yang mendapatkannya, bukan orang itu. Paham nggak ini kira-kira?
Jadi hasud yang ketiga adalah dia menginginkan nikmat orang lain hilang dengan tujuan dia bisa mendapatkan nikmat orang itu. Ini yang paling banyak di kerjaan, tempat kerja, saingan di hadapan bos di hari kerja. Seumpama ada teman kita yang giat, terus disayang sama bos, terus kita hasud. Jadi pengen pokoknya kerjaan itu saya yang dapat. Ini namanya hasud yang ketiga. Kadang menginginkan pekerjaan itu bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan. Itu berarti sakitnya sudah di atas tadi. Jadi dia ingin ngeroyok apa, pokoknya harus kena saya. Bisa saya dengan omongan. Kalau yang pertama itu nggak ada keinginan buat mendapatkan, paham ya? Dia hanya ngomong bahwa Pak RT itu, yang pertama ini ya, Pak RT itu pokoknya gundul, ngomong kemana-mana pokoknya nggak punya rambut. Nah, terus melakukan perbuatan, gerakan, jadi dikumpulkan, Pak RW dikumpulkan semua. Pokoknya mulai besok kalau manggil Pak RT gundul, gitu seumpama. Tapi tidak pengen kayak Pak RT, maksudnya rambutnya. Kalau yang ketiga ini melakukan perkataan, melakukan tujuannya apa yang dimiliki Pak RT harus kena saya. Ini hasud yang ketiga. Nah, ini rata-rata banyak di tempat kerjaan, saingan, macam-macam ya. Yang ketiga, yang keempat berarti, yang keempat, wa huwa tamanu zawalu nikmati an sahibiya, menginginkan nikmat orang lain hilang di dalam hati dan pikiran, tetapi lama kelamaan terhapus, ya, terhapus, dan malah melakukan kebaikan kepada orang yang kita hasuti. Nah, ini top. Awalnya saya hasut, merasa iri dengan Pak RT awalnya, tapi dalam hati dan pikiran. Lama-lama saya makin mungkin bisa kasihan, bisa macam-macam alasannya ya. Akhirnya hasud saya yang ini berubah menjadi sebuah kebaikan, dan setiap Pak RT pengen sesuatu saya turuti. Jadi awalnya saya hasud, awalnya saya pokoknya pengen, tapi ternyata lama-kelamaan hati dan pikiran itu hilang menjadi sebuah kebaikan. Ini ada empat hasud ini. Maka kita nanti ketika menjalani hidup ini, posisinya lintasan mana, masuk hasud yang mana. Nah, itu sampean kategorikan sendiri. Oh, saya hasud masuk yang sini, berarti obatnya apa? Oh, saya masuk yang kedua. Oh, saya masuk yang ketiga. Oh, saya masuk yang keempat. Kafa bika jahlan antak sudah ahlad dunya ala ma'utu. Kafa bika jahlan, kita itu sangat bodoh sekali ya. Sangat bodoh sekali. Antak sudah koyok yento hasud siro ahlad dunya ing ahlad dunya alama ing atase barang. Uktu yang sudah diberikan kepada ahli dunya. Wa tusghila qalbaka bima indahu fatakunu ajhala minhum. Ya, kita itu sangat bodoh sekali. Cukup untuk menunjukkan kebodohan kita. Apabila kamu iri dengki kepada ahli dunia daripada sesuatu yang diberikan kepada ahli dunia. Fakol bakar, hatimu disibukkan dengan apa yang dimiliki ahli dunia. Contoh, Pak RT punya Ferrari. Saya ngomong, itu bensinnya berapa? Contoh, ini kan aneh.
Saya iri kepada Pak RT, lu punya mobil Pak RT kok saya yang ngurusin kan nggak masuk akal. Lu ngapain saya sibuk mikir bensinnya Pak RT? Ya, ini bahaya loh, ini kasut ini. Pak RT bangun rumah tingkat 10 seumpama,